Salam anugerah. Masih berjumpa dengan saya, Roy Kelam Tupakumual, dalam mata kuliah Teologi Lintas Budaya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang mengapa penting belajar teologi lintas budaya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah kita memahami pengertian dasar teologi lintas budaya, sekarang muncul pertanyaan yang penting untuk kita cermati. Nah, yaitu mengapa mata kuliah ini perlu dipelajari? Dan mengapa gereja dan pelayan Tuhan perlu memahami budaya? Pertanyaan ini sangat relevan, karena dunia yang kita hadapi hari ini itu berbeda dengan dunia beberapa puluh tahun yang lalu. Perubahan teknologi, globalisasi, bahkan perpindahan manusia, perkembangan media sosial dan pertukaran informasi itu membuat manusia hidup dalam dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung. Karena itu, pelayanan Kristen juga tidak bisa lagi dilakukan dengan cara berpikir yang sempit dan tertutup. Nah, melalui mata kuliah teologi lintas budaya ini membantu orang percaya untuk memahami bahwa pelayanan bukan hanya bicara di dalam gereja saja atau kelompok yang sama dengan kita. Pelayanan Kristen berbicara tentang bagaimana Injil dapat dimengerti oleh manusia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, kalau seorang pelayan Tuhan tidak memahami konteks budaya masyarakat, seringkali pelayanan menjadi sulit diterima, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, belajar teologi lintas budaya bukan sekedar menambah pengetahuan akademis saja, tetapi juga mempersiapkan cara berpikir yang lebih bijaksana dan dewasa dalam pelayanan. Selain itu, pembelajaran ini juga menolong gereja melihat bahwa misi Allah itu bersifat luas dan menjangkau semua orang. Injil tidak terbatas pada budaya tertentu saja. Karena itu orang percaya dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka terhadap keberagaman manusia, tetapi tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Disinilah pentingnya memahami hubungan antara Injil dan budaya secara seimbang dan bertanggung jawab. Yang pertama, yaitu dunia semakin terhubung melalui teknologi dan globalisasi. Hari ini dunia terasa jauh lebih kecil dibandingkan masa lalu. Teknologi itu membuat orang dapat terhubung dengan cepat tanpa dibatasi jarak geografis. Contohnya, seorang yang ada di Indonesia dapat berbicara langsung dengan orang yang ada di Amerika, Korea, Afrika, atau negara lainnya hanya melalui telepon genggam. Bahkan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai platform digital itu membuat budaya dari berbagai bangsa masuk ke kehidupan sehari-hari manusia modern. Nah, karena itu, perjumpaan lintas budaya sekarang bukan lagi sesuatu yang jauh, tetapi menjadi bagian normal dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan ini juga mempengaruhi pelayanan Kristen. Gereja sekarang tidak hanya melayani jemaat lokal, tetapi juga menghadapi pengaruh budaya global itu yang masuk melalui media digital, di mana cara berpikir generasi muda, gaya hidupnya, pola komunikasinya, bahkan cara memahami nilai kehidupan itu banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, kalau gereja tidak memahami perubahan ini, pelayanan bisa kehilangan relevansi dan sulit untuk menjangkau masyarakat masa kini. Jadi, memahami budaya bukan berarti mengikuti semua perkembangan dunia, tetapi memahami kondisi manusia yang sedang dilayani. Nah, sebagai contoh sederhana, yaitu pendekatan pelayanan kepada generasi muda sekarang tentu berbeda dengan pendekatan beberapa generasi sebelumnya. Anak muda hari ini terbiasa dengan komunikasi visual, cepat, dan juga interaktif. Nah, karena itu cara menjelaskan Injil juga perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami tanpa mengubah kebenarannya. Inilah salah satu alasan mengapa teologi lintas budaya sangat penting dipelajari pada era modern. Yang kedua,
yaitu banyaknya masyarakat belum memahami Injil secara benar. Meskipun istilah Injil sudah sering didengar, kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami maknanya secara benar. Ada yang menganggap bahwa Injil hanya sekedar identitas agama. Ada yang menganggap cuma sekedar tradisi keluarga atau kegiatan ibadah rutin, atau cuma menghafal ayat-ayat tertentu. Ada juga yang memahami keselamatan sebagai usaha manusia untuk menjadi baik di hadapan Allah. Padahal inti Injil itu berbicara tentang karya keselamatan Allah yang diberikan karena kasih karunia melalui iman. Dan kesalahpahaman seperti ini sering muncul karena pengaruh budaya, tradisi, atau pola pikir manusia yang berbeda-beda. Di beberapa tempat, orang menerima kekristenan hanya sebagai budaya luar tanpa benar-benar memahami isi kebenaran yang diberitakan. Nah, sebaliknya, ada juga masyarakat yang menolak Injil itu karena menganggap kekristenan identik dengan budaya asing tertentu. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pelayanan bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga menjelaskan Injil secara benar dan dapat dimengerti dalam konteks masyarakat yang berbeda. Karena itulah seorang pelayan Tuhan perlu belajar memahami cara berpikir masyarakat yang dilayaninya. Injil tidak berubah, tapi cara menjelaskan dan membangun komunikasi perlu dilakukan dengan bijaksana. Kalau tidak, orang mungkin mendengar kata-kata yang disampaikan, tetapi tidak benar-benar memahami maksudnya. Disinilah teologi lintas budaya membantu gereja membangun pelayanan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu perjumpaan antar budaya itu menjadi bagian dalam kehidupan modern. Nah, dulu orang mungkin hanya hidup dan berinteraksi dengan budaya yang sama sejak kecil sampai dewasa. Tapi sekarang situasinya udah beda. Kampus, tempat kerja, media sosial, bahkan lingkungan pelayanan itu seringkali mempertemukan orang-orang dari latar belakang budaya yang beda-beda. Ada yang beda bahasa, ada yang beda kebiasaan, pola komunikasi, cara berpikir dan nilai hidup, prinsip hidup, dan lain-lain. Nah, karena itu kemampuan memahami perbedaan budaya itu menjadi sangat penting dalam kehidupan modern. Nah, kalau perbedaan budaya saja tidak dipahami dengan baik, seringkali muncul konflik dan kesalahpahaman. Sesuatu yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa dianggap tidak menghargai di budaya lain. Bahkan cara berpikir, bercanda, menyampaikan kritik itu tidak dapat dipahami berbeda oleh orang lain. Nah, dalam pelayanan gereja, hal seperti ini juga sering terjadi. Karena itu pelayan Tuhan perlu memiliki kepekaan budaya supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam teologi lintas budaya, ini mengajarkan bahwa memahami budaya bukan berarti kehilangan identitas iman, tetapi belajar membangun komunikasi yang bijaksana dan penuh kasih. Seorang pelayan Tuhan tidak dipanggil untuk hidup terisolasi dari dunia, melainkan hadir sebagai terang di tengah masyarakat yang beragam. Karena itu, kemampuan memahami budaya menjadi bagian penting dalam pelayanan Kristen masa kini. Yang keempat, gereja dipanggil hadir bukan hanya di lingkungan sendiri. Kadang-kadang gereja merasa nyaman hanya melayani kelompok yang memiliki latar belakang yang sama, ya kan? Padahal panggilan pelayanannya itu jauh lebih luas dari sekedar lingkungan sendiri. Gereja dipanggil hadir di tengah-tengah dunia itu untuk membawa berita pendamaian Allah kepada semua manusia. Artinya, bahwa pelayanan tidak boleh dibatasi oleh suku tertentu, budaya tertentu, status sosial tertentu, atau kelompok tertentu saja. Nah, dalam pelayanan nyata, seringkali ada kecenderungan manusia untuk lebih nyaman dengan orang yang mirip dengan dirinya. Ini adalah sifat alami manusia. Namun Injil, dia mengajarkan bahwa kasih Allah itu menjangkau semua bangsa. Karena itu, gereja perlu belajar keluar dari zona nyaman
dan memahami masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Sikap seperti ini menunjukkan hati pelayanan yang lebih dewasa dan juga terbuka. Sebagai contoh, ya, pelayanan kepada masyarakat kota tentu memiliki pendekatan yang berbeda dengan pelayanan di daerah pedalaman atau komunitas adat tertentu. Cara komunikasi, kebutuhan, dan tantangan mereka tidak selalu sama. Karena itu, gereja perlu memiliki hikmat untuk memahami konteks pelayanan tanpa kehilangan pusat Injil itu sendiri. Yang kelima, misi lintas budaya menunjukkan kasih Allah bagi semua bangsa. Nah, pada bagian terakhir ini menegaskan bahwa misi lintas budaya lahir dari hati Allah sendiri. Allah tidak hanya memperhatikan satu bangsa atau kelompok tertentu, tetapi menghendaki semua manusia mendengar berita keselamatan. Karena itu, pelayanan lintas budaya bukan sekedar aktivitas sosial atau program kerja, melainkan bagian dari rencana Allah untuk menjangkau dunia. Nah, kasih Allah yang bersifat universal ini, itulah sebabnya Injil diberitakan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Ketika gereja hadir di tengah keberagaman budaya dan tetap memberitakan kebenaran dengan kasih, sebenarnya gereja sedang memperlihatkan karakter Allah yang mengasihi dunia. Ini menjadi dasar penting mengapa pelayanan lintas budaya harus dilakukan dengan sikap rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih. Jadi, belajar teologi lintas budaya bukan hanya soal memahami teori budaya, tetapi belajar melihat manusia sebagaimana Allah melihat mereka. Setiap budaya memiliki perbedaan, tetapi semua manusia tetap membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, gereja dipanggil menjadi alat yang membawa Injil kepada dunia dengan kebenaran kasih dan hikmat.